Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom alaikum. Berkat Tuhan menyertai saudara. Malam ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dengan satu tema, mati yang memuliakan Tuhan. Aneh kan, mati kok memuliakan Tuhan. Tetapi itulah yang menjadi bahasan kita malam ini, mati yang memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, malam ini kami bersyukur karena Engkau telah menyatukan kami. Bahkan kami sudah Engkau perbolehkan untuk menghadapi firman-Mu dengan satu tema, mati yang memuliakan Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong dan menopang kami semua. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan malam hari ini saya ambilkan dari Yohanes 21 ayat 18 dan 19. Yohanes 21 ayat 18 dan 19 demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjumpaan Tuhan Yesus dengan para murid pagi itu khusus dengan para murid adalah yang ketiga kalinya di pinggir danau Tiberias, danau Galilea. Khusus dengan Petrus, Tuhan mengajak bahwa Petrus akan mati dan memuliakan Tuhan. Itu berarti ada panggilan khusus yang khas dalam diri Petrus. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan untuk mati dan memuliakan Tuhan. Dan itu berarti mati kita adalah mati yang memuliakan Tuhan. Loh Pak, malam ini saya masih ingin hidup, kok renungannya tentang mati? Iya, saya juga tetap ingin hidup, tetapi saya sadar bahwa pada saatnya kita akan mati. Mati bukan akhir dari kehidupan, tapi justru awal kehidupan yang baru. Karena itu kita harus tetap memuliakan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana cara mati memuliakan Tuhan itu? Yang pertama, tetap ikutlah Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan kalau kita tidak ikut Tuhan Yesus? Artinya kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika Petrus dipanggil Tuhan, kemudian diberikan makna bagaimana dia harus hidup, bagaimana dia harus melayani, dan terakhir Yesus mengatakan, ikutlah aku. Jadi Petrus akan mati memuliakan Tuhan manakala Petrus ikut Tuhan Yesus. Demikian juga bagi kita hari ini. Saya dan saudara dipanggil Tuhan untuk melayani, untuk menjalani hidup. Dan pada akhirnya kita akan kembali ke pangkuan Bapa. Tapi bagaimana kita bisa tetap memuliakan Tuhan ketika kita dipanggil Tuhan kembali ke pangkuan Bapa di surga? Tetaplah ikut Yesus, tetaplah percaya kepadanya. Percaya dan ikut Yesus artinya kita beriman penuh kepada Kristus, mempercayakan hidup kita kepadanya, mempercayakan masa depan kita kepadanya.
dan terus tetap berpengharapan. Kita tidak akan kehilangan sukacita, kita tidak akan kehilangan pengharapan, kita tidak akan kehilangan pegangan manakala kita berhadapan dengan berbagai macam ujian hidup. Tapi sebaliknya, justru kita yakin, kita tetap teguh berdiri, berjuang, dan penuh dengan sukacita. Nah, karena itu tetaplah ikut Tuhan, tetaplah ikut Yesus. Yang kedua, kalau kita ingin mati memuliakan Tuhan, setelah kita ikut Yesus, apa yang mau kita lakukan? Kita mengikut Yesus dengan mau memikul salib. Salibnya siapa yang dipikul? Salib kita sendiri, bukan salibnya Yesus. Salibnya Yesus sudah dipikul oleh Simon orang Kirene, oleh Yesus sendiri. Tetapi salib kita sendiri yang harus kita pikul. Apa artinya memikul salib? Mau menyangkal diri. Apa artinya mau menyangkal diri? Hidup dengan tidak menuruti hawa nafsu kita. Manusia lebih sering dikuasai oleh rasa emosi, rasa ingin membunuh, ingin balas dendam, marah. Tetapi ketika kita hidup Yesus, memuliakan Tuhan, maka marah, emosi harus dibuang jauh. Rasa ingin bunuh, rasa ingin menang sendiri, kita buang jauh. Ego jauh, diganti dengan kasih, pengharapan, sukacita, dan terus beriman. Karena itulah saudara, malam ini saudara dan saya dipanggil untuk mau hidup dengan memikul salib. Salib siapa? Salib diri kita sendiri. Apa artinya? Menyangkal diri, menjauhi dari rasa emosi, rasa jahat, dan diganti dengan sukacita, damai, dan penuh kasih serta pengampunan. Jadi saudara dan saya dipanggil untuk mengasihi, untuk mengampuni, dan juga untuk berbagi. Yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, kita dipanggil memuliakan Tuhan itu untuk melayani. Petrus di sini jelas, ketika engkau muda, engkau bisa kemana saja, sak penakmu dewi, tidak ada yang ngaruh biru. Tetapi ketika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu kepada orang lain, dan orang lain akan membawa ke tempat yang tidak kau kehendaki, dan engkau akan menurut saja. Itulah cara memuliakan Tuhan sampai akhir hidup. Artinya kita diajak untuk membawa tangan kita kepada orang lain, untuk melayani orang lain, untuk bekerja, mengasihi orang lain. Tidak menuruti ini sendiri. Itulah penyangkalan diri. Penyangkalan diri berarti melayani. Melayani berarti memuliakan orang lain lebih terhormat daripada diri kita sendiri. Menempatkan orang lain lebih terhormat daripada kita sendiri. Sehingga baik kita maupun orang lain merasakan hidup. Karena itulah saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini, mari, kalau Petrus sudah dipanggil untuk mati dan memuliakan Tuhan, maka panggilan itu hari ini untuk kita juga dipanggil untuk mati dan memuliakan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Berkat Tuhan beserta saudara. Amin. Kita akan bersama-sama merenungkan satu pujian dari Kidung Jemaat 339 bait pertama, kedua, dan ketiga. Majulah Kristus lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus sungguh dan tetap, rajamu sendiri.
kita satu tubuh yang kudus dan aman, satu pengharapan, satu iman. Majulaskan Kristus lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus sungguh dan tetap. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu sungguh mengingatkan kami bahwa kami harus tetap memuliakan Tuhan sampai akhir hayat kami. Kuatkan kami Bapa, supaya kami sampai akhir hayat kami tetap percaya kepadamu, dan ampunkan kelemahan kami. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berserah dan berdoa, dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan pemeliharaan Allah Bapa serta tuntunan Roh Kudus menyertai saudara sampai akhirnya. Amin. Terima kasih, sampai ketemu besok malam dalam persekutuan doa Rabu malam. Amin.